Halo, shalom, selamat pagi. Tetap ada di dalam sukacita Kristus. Bukan karena kamu hari ini makan enak atau rumah kamu tiba-tiba menjadi istana, atau tiba-tiba kamu menjadi seorang yang cantik dan ganteng, atau tiba-tiba kamu dapat HP yang luar biasa gitu, tapi ternyata HP deh gitu ya. Bukan karena itu, tetapi kita tetap mempunyai sukacita yang luar biasa karena kita punya Tuhan yang hidup, yang roh adanya, meskipun tidak terlihat, karena Tuhan kita bukan patung, Tuhan kita bukan dewa, tetapi Dia adalah Tuhan yang roh. Artinya Dia adalah pribadi yang ada dan diam di dalam kita, karena Tuhan kita adalah Immanuel. Mari kita mau naikkan pujian dulu. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam lalu ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Bukan sembarang Allah, tetapi Engkau adalah Tuhan yang benar-benar ada. Tuhan yang luar biasa, yang terbukti firman-Nya dan teruji janjinya. Terima kasih untuk setiap sarapan sorgawi yang Tuhan sediakan untuk kami setiap pagi, bahkan hari ini. Inilah piring hati kami telah siapkan dan kami rindu. Tuhan kenyangkan kami, lebih kenyang lagi. Karena kami tahu iman kami dikuatkan, tubuh jasmani kami juga disegarkan dengan firman-Mu yang hidup itu. Mari ya Bapa, ya Tuhan, berfirmanlah, beracaralah, sentuh hati kami, lawat kami. Kami tidak mau hanya menjadi penonton, tetapi kami mau menikmati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Allah yang kita sembah. Dia bukan Allah sebenarnya, tetapi Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Kita hari ini mau berbicara tentang perabot. Perabot apa sih? Peralatan. Peralatan dalam satu rumah. Ada perabot dapur, ada perabot di kamar mandi, ada perabot di ruang tamu, ada perabot di kamar tidur. Jadi satu rumah itu ada banyak peralatan perabotan namanya. Bahkan kita tahu ya, kalau di daerah Cengkareng ada bapak-bapak suka dorong gerobak penuh dengan perabot. Dari sapu, dari ember sampai sikat gigi juga ada. Ya, itulah perabot. Hari ini Tuhan juga mau berbicara tentang perabot. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Kita naikkan pujian kerja buat. Nyanyi apa Mr. Yonas hari ini? Saya bergirang. Kemarin ya kerja buat Tuhan. Saya bergirang. Kenapa kamu bergirang? Apa sih sebabnya? Beritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Karena kamu adalah warga negara sorga. Bernyanyi sambil bertepuk tangan, Amin. bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam
jadi bergirang terus. Saya mau bilang waktu kita tidur pun kita bisa bergirang ataupun berduka cita. Saya ingat saya pernah bertemu dengan seorang anak, kasihan sekali. Dia banyak mengalami dia punya orang tua yang galak, yang sedikit-sedikit pukul. Tahu nggak, tidur aja dia sambil menangis, tidur aja sambil Nah, artinya waktu tidur aja dia tidak bergerak. Tapi saya ingat sama ponakan saya. Waktu itu dia masih kecil, malam itu dia tidur sama saya. Ya, halo Timotius, ada di Labuan Bajo. Masih ingat ceritanya? Itu nama ponakan saya. Jadi malam itu dia tidur dengan saya. Lalu saya tengah malam bangun berdoa. Jadi saya berlutut di tempat tidur saya. Tiba-tiba waktu saya lagi berdoa gitu, saya dengar suara siulan. Gitu. Ya, karena suara siulan anak kecil gitu. Saya bingung, siapa yang bersiul ya? Karena kamarnya gelap kan, jadi saya dengar siapa. Akhirnya saya pelan-pelan saya cari sumber suara. Oh, dari tempat tidur satu lagi. Ini loh, Timotius lagi bersiul-siul, padahal dia tidurnya nyenyak, mulutnya monyong-monyong sambil bersiul-siul begitu. Lalu saya tahu kenapa? Karena sepanjang siang dia baru bermain dengan burung, ya. Jadi rumah kami itu dulu ada kebun kosong, di depannya banyak burung. Jadi itu dia bersiul-siul manggilin burung sampai saking sukacitanya, saking girangnya, itu sampai tidur dia masih ingat dia manggilin burung. Mulutnya monyong-monyong, ya, padahal dia lagi tidur nyenyak. Makanya pujian ini nggak salah. Saya bergirang siang malam pun saya bergirang. Nah, karena hari ini tadi kita sudah katakan bahwa Tuhan mau berbicara tentang perabot. Ayatnya dari 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20 dan 21. Saya bacakan ya. Sudah siap dengan Alkitabnya? Wow, kayaknya banyak yang gak siap dengan Alkitab ini. Cuma jadi penonton, pendengar. Harus siapkan Alkitabnya. Saksikan, dengarkan, dan lakukan. Maka kamu sedang membangun rumah. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan dari tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Hari ini Tuhan berbicara tentang rumah yang besar. Dalam rumah yang besar pasti bukan sembarangan rumah. Ya, rumah yang besar perabotnya pasti banyak juga. Bahkan rumah yang kecil perabotnya seringkali banyak, bukan main. Nah, hari ini Tuhan berbicara tentang rumah yang besar. Rumah yang besar katanya perabotnya bukan dari emas dan perak. Besar di sini artinya rumah yang mewah. Rumah yang mewah bukan dari emas dan perak aja perabotannya. Kalian tahu kalau membaca di Alkitab kisah Raja Salomo, dia tempat duduknya aja yang namanya singgasana. Tempat duduknya raja itu namanya singgasana, terbuat dari emas. Bahkan saya pernah membaca beberapa artikel di dunia ini yang sekarang ada beberapa orang-orang kaya, ya, orang dari raja-raja dari Arab, ya. Bahkan ada lagi orang kaya di Afrika, orang kaya di Amerika. Mereka punya rumah, itu loh pegangan pintunya, kunci itunya, itu pun terbuat dari emas. Sampai di toiletnya aja, klosetnya terbuat dari emas. Ya, tapi giginya sih enggak kayaknya, bukan gigi emas. Zaman saya masih kecil, kalau orang tua giginya udah copot pakai gigi palsu. Belum ada kayak sekarang gigi yang palsu itu mirip seperti gigi asli. Kalau dulu terbuat dari perak atau dari emas. Jadi kalau yang ada uang lebih kaya, giginya gigi emas, ya. Tapi zaman sekarang nggak ada. Biar orang kaya juga dia nggak mau pakai gigi emas, maunya pakai gigi yang persis seperti asli. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Dikatakan dalam rumah yang mewah itu, rumah yang besar itu,
ada perabot yang dari emas, dari perak, tapi selain itu ada juga yang terbuat dari kayu dan tanah liat. Lalu dikatakan lagi, perabot yang terbuat dari emas, dari perak, pasti dipakainya juga untuk hal-hal yang luar biasa. Nggak mungkin kamu perabot dari emas, ya, lalu hanya buat apa ya? Kayaknya aneh gitu kalau ada yang bikin buat jadi apa? Keset kaki gitu dari emas, ya. Nggak seperti itu. Ada orang yang piring makannya dari emas. Yang terutama perhiasan, perabotan yang dari emas pasti dipakai untuk hal-hal yang indah juga. Beda dengan perabot kayu. Nggak ada orang bikin, tahu talenan? Buat potong-potong bawang, potong-potong daging alas, ya. Itu kebanyakan dari kayu. Buat dicincang-cincang, akhirnya akan jadi baret-baret. Nggak mungkin mereka buat dari emas. Jadi artinya setiap perabot sesuai dengan bahannya, begitu juga kegunaannya. Makin mahal bahannya, pasti penggunaannya juga bukan buat yang sembarangan. Ya, kita baca yuk ayat selanjutnya, ayat yang ke-21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Anak-anak, saudara-saudariku yang ikut mendengarkan, Opung mungkin mendengarkan, Oma, ya Koko, Kungkung. Tuhan bilang begini, Tuhan umpamakan kita ini sebagai perabotan di dalam rumahnya. Tetapi Tuhan ingin supaya kita menjadi perabotan yang terbuat dari emas. Bukan dari kayu, bukan dari tanah. Karena perabotan yang terbuat dari tanah seperti celengan, ya, celengan yang bentuknya mungkin seperti kucing, seperti anjing, jatuh akan pecah. Tapi kalau celengan dari emas, itu pasti nilainya lebih mahal karena celengannya aja sudah mahal. Celengan yang terbuat dari tanah liat murah harganya, di pasar Cengkareng juga banyak. Tapi celengan dari emas gak ada yang jual kecuali ada yang pesen, tolong buatkan saya celengan berbentuk babi tapi terbuat dari emas, karena itu pasti sudah mahal. Tuhan ingin setiap kita, saya dan kalian semua adalah perabotan yang terbuat dari emas. Jadi mahal harganya, nilainya tinggi. Kalau kemarin-kemarin Tuhan berbicara tentang rumah yang di atas batu yang kuat, rumah yang dibangun dengan bahan emas. Hari ini Tuhan bicara tentang perabotan yang terbuat dari emas. Tuhan ingatkan lagi kepada setiap kita, Tuhan mau kita menjadi perabotan yang sangat istimewa. Lalu bagaimana kita bisa menjadi perabotan yang istimewa? Dikatakan begini, kalau seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, bukan artinya kamu mau jadi perabotan yang emas, kamu lalu harus punya uang banyak, kamu pakai kalung emas yang besar, baju kamu warna emas. Bukan, tetapi seseorang akan menjadi perabotan emas katanya. Ya, peralatan alatnya Tuhan yang begitu luar biasa kalau kamu dan saya menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Dengan demikian artinya kamu disucikan seperti emas yang dibakar dengan api menjadi emas yang bertambah murni. Ia akan menjadi perabotan rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saya punya piring-piring antik, piring-piring makan biasa, piring-piring buat taruh sayur, peninggalan dari kungkung saya yang usianya mungkin sudah sekitar 80 tahun mungkin, 80 tahun ya, kira-kira seperti itu, karena itu ada sebelum Indonesia merdeka. Dan
Dan saya jarang pakai. Kenapa? Kami hampir tidak pernah menggunakannya. Dulu waktu saya masih kecil sering digunakan karena setiap tahun baru tanggal 1, nanti tahun baru Imlek, lalu Natal, kami pasti ada pesta keluarga dan kami akan keluarkan tuh piring-piring yang bagus dan mahal itu. Ya, tapi sekarang saya nggak pernah pesta-pesta begitu. Jadi piring itu tersimpan. Kenapa? Apakah tidak berguna? Saya sayang pakainya. Mahal sekali harganya. Dan saya tidak mau sembarangan pakai. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan mau kita dipakai Tuhan bukan untuk hal yang sembarangan. Hidup kita menjadi hidup yang dikuduskan, yang memuliakan Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sayang, saudara-saudariku, mari biarkan Roh Kudus terus mengingatkan kita kepada firman-Nya, sehingga kita menjadi kudus, terus disucikan, dikuduskan, dibentuk menjadi serupa dengan Kristus, sehingga kita menjadi perabotan yang luar biasa, yang mulia. Mari kita sama-sama naikkan dulu satu pujian, bagaikan bejana. Bagaikan bejana. Kita mau katakan, Tuhan bentuk saya supaya saya menjadi perabotan yang bagus, perabotan yang mahal harganya, perabotan yang mulia harga, yang digunakan untuk perkara-perkara yang mulia. Bentuk saya seperti yang Tuhan mau. Kuduskan saya. Saya mau Tuhan bentuk saya supaya saya jadi alat dalam rumah-Mu, perabotan emas. Inilah hidupku ya Tuhan. Urapan kuasa Roh-Mu, ku diperbarui selalu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Kuduskan kami terus Tuhan, agar kami menjadi perabot yang mulia. Kalau kami masih suka berdusta atau ada di antara kami orang tua opung yang tidak dapat melepaskan rokok, mari minta Tuhan tolong kami supaya kami makin dikuduskan. Tubuh kami juga, paru-paru kami juga menjadi sehat. Ada tangan Tuhan yang berlubang paku itu, yang mau bentuk setiap kita, yang mau membentuk engkau anak-anak Tuhan, yang membentuk setiap keluarga orang tua, supaya menjadi perabotan yang mulia, yang terbuat dari emas murni, dipakai untuk hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia. Tangan yang berlubang paku itu, tangan Yesus Kristus Tuhan, bukti Dia mengasihi-Mu dan mengasihi saya. Tangan yang tidak akan pernah berhenti bekerja untuk membentuk engkau menjadi perabotan yang luar biasa. Oleh sebab itu, biarkanlah pagi hari ini kita mau berikan hati kita, kita mau berikan hidup kita. Bentuklah aku Tuhan, seturut kehendak-Mu. Jadikan aku perabotan yang mulia. Pakai aku untuk hal-hal yang indah. Jangan biarkan iblis memakai aku menjadi perabotan yang kotor, yang penuh dengan perkara-perkara cabul, penuh dengan perkara-perkara jahat, penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan kemarahan, penuh dengan keputusasaan. Ampuni, sucikan kami.
ubah setiap kami menjadi perabotan emas yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, jangan berhenti membentuk kami. Engkau dengar doa setiap anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Bahkan Engkau melihat ada air mata yang mengalir keluar. Hamba terlalu percaya tangan yang berlubang paku itu, yang tidak ada duanya, yaitu tangan Yesus Kristus Tuhan, sedang menjamah setiap hati yang hancur, hati yang menyerahkan hidupnya, agar dibentuk menjadi perabotan yang indah dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, jangan pernah berhenti untuk membentuk kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik. Ada air mata yang mengalir, yang menetes tadi. Tuhan katakan itu kepada saya. Tapi Tuhan katakan, Tuhan dengar doa